Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Jun Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih tips bagaimana caranya membuat selai nanas untuk isian nastar yang teksturnya legit dan tentunya ini awet ya sampai 1 tahun. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Nah, di sini sudah aku siapin 15 buah nanas yang sudah dikupas. Jadi aku beli di pasar yang sudah dikupas ya nanasnya. Dan ini setelah aku cuci bersih nanasnya, kemudian lanjut aku parut ya menggunakan parutan seperti ini. Karena di sini aku pingin selai nastarnya itu yang agak kasar-kasar atau yang agak berserat. Jadi untuk nanasnya ini aku parut ya, tidak aku blender. Jika kalian mau di blender juga bisa, tergantung selera kalian ya, mau yang teksturnya kasar atau mau yang lembut. Oh ya, karena di sini aku mau bikin selainya itu banyak, jadi untuk bagian marut nanasnya ini pasu aku ya yang marutnya. Oh ya, untuk jenis nanasnya di sini yang aku pakai nanas dari Palembang ya, karena nanas Palembang itu untuk kadar airnya itu tidak terlalu banyak. Dan di sini aku pakai semua ya, untuk bagian tengahnya juga aku parut, karena bagian tengahnya itu yang membuat selai nanas lebih berserat dan tentunya lebih berasa ya kalau kita makan nastarnya itu, selainya itu ada seratnya. Nah, ini setelah nanasnya diparut semua, aku tuang ke dalam wajan. Sebelumnya wajannya sudah aku panasin dulu ya. Dan ternyata ini satu wajan kepenuhan ya, jadi nanti ini aku bagi dua memasaknya, yang satu lagi aku gunakan wokpen ya. Jadi seperti ini aku bagi dua. Jadi di sini untuk 15 buah nanas kurang lebih 7 sampai 8 kiloan ya setelah kulitnya dibuang. Nah, ini langsung aku aduk ya selai nanasnya biar dia tidak menempel di wajan. Oh ya, di sini api yang aku gunakan ini api besar ya, karena ini proses untuk penyusutan airnya. Jadi aku gunakan api besar agar lebih cepat. Dan sesekali harus kita aduk-aduk ya seperti ini agar nanti tidak gosong bagian bawahnya. Nah, di sini aku sekalian mau berbagi tips juga ya cara membuat selai yang cepat. Jadi kita, parut aja nanasnya, karena kalau kita parut itu, kita tidak menggunakan air ya untuk membantu menghaluskannya. Dan jika kalian mau memblendernya itu usahakan jangan pakai air ya, karena kalau kita gunakan air pastinya nanti kita bakalan lama dalam proses penyusutan airnya. Dan tips selanjutnya, jadi untuk gulanya itu jangan langsung kita masukkan saat kita dalam proses penyusutan airnya ya. Jadi kita tunggu airnya sampai susut seperti ini, sampai kering baru kita masukin untuk gulanya. Oh ya, di sini untuk takaran gulanya untuk 15 buah nanas yang kurang lebih 7 sampai 8 kilo aku gunakan. Untuk gula putihnya ini sebanyak 1.500 gram ya. Dan di sini juga sebagai pengharumnya aku kasih tambahan kayu manis dan cengkeh. Dan untuk agar lebih ada rasa gurihnya aku kasih sedikit garam ya. Oh ya, untuk takaran gulanya itu bisa disesuaikan ya sama selera kalian. Jika kalian pingin selainya itu yang agak manis, bisa ditambahin lagi ya untuk gulanya. Tapi harus berhati-hati, jangan langsung banyak, karena nanti kalau terlalu banyak, selainya itu jadi keras seperti membatu gitu ya gulanya. Jadi nanti kita bakalan repot lagi buat menambahkan nanas lagi ya. Jadi untuk penambahan gulanya menurut aku secara bertahap aja ya. Karena agar tidak terjadi kegagalan, selai nanasnya itu mengeras ya seperti batu.
Nah, setelah kita kasih gula, jadi di sini untuk mengaduknya itu harus lebih sering-sering ya, karena agar tidak mudah gosong untuk bagian bawahnya. Dan di sini aku mau berbagi sedikit tips lagi agar selai nanasnya itu tidak gatal. Jadi setelah nanas kita kupas, kemudian kita cuci. Setelah itu kita rendam menggunakan air garam ya, selama kurang lebih 5 menitan. Kemudian setelah itu kita bilas sampai bersih. Baru kita parut ya. Jadi seperti itu sedikit pengetahuan aku tips agar selai nanas kita itu tidak gatal. Nah, nanti untuk selanjutnya aku kasih tips sesuai pengalaman aku, bagaimana cara membuat selai nanas yang pulen dan awet ya sampai 1 tahun. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di-skip-skip ya, agar kalian tidak gagal paham. Nah, ini untuk mengetahui selai nanasnya itu sudah pas atau belum, jadi kita ambil sedikit selai nanas kemudian kita bulatkan seperti ini ya. Jika dibulatkan ini sudah kalis dan mudah dibulatkan, sudah mengkilat seperti ini tandanya sudah hampir pas ya untuk takaran gula dan untuk tingkat kematangannya. Nah, di sini aku mau kasih tipsnya bagaimana mendapatkan selai nanas yang teksturnya itu pulen dan untuk keawetannya itu bisa 1 tahun ya. Jadi tipsnya yang pertama saat kita proses menyusutkan airnya itu harus benar-benar sampai kering ya. Karena jika kalau masih banyak kadar airnya itu yang menyebabkan selai nanas kita itu tidak awet dan nanti untuk nastarnya itu lebih cepat jamuran ya. Dan tips selanjutnya, jadi dalam proses setelah kita kasih gula itu kita harus aduk-aduk terus ya sampai air gulanya itu benar-benar kering ya, menyatu dengan nanasnya agar serat nanasnya itu terikat semua ya dengan gula. Jadi itu nanti yang menyebabkan selai nanas kita itu awet ya. Ya di sini tips juga ya, jadi biar kita tidak berdiri terus buat ngaduk-ngaduk selainya. Jadi kita tunda dulu ya, kita matiin kompornya, kita tunda beberapa jam, nanti kan air gulanya itu meresap ke bawah. Nah, baru kita angetin lagi ya, seperti itu. Karena membuat selai nanas sebanyak ini lumayan lama ya, bisa 2 sampai 3 jaman. Jadi ini aku bikinnya aku jeda-jeda ya. Jadi aku biarin dulu dia sampai air gulanya itu turun ke bawah baru aku angetin lagi. Jadi seperti itu ya tipsnya agar kita nggak pegel buat berdiri terus ngaduk-ngaduk selai ya. Nah, ini selainya hasilnya seperti ini ya. Sudah kelihatan kering dan teksturnya juga sudah kelihatan pulen. Jadi ini sudah siap untuk dipakai.
Oh ya, tips selanjutnya, jika kita pingin selai nanasnya itu awet sampai 1 tahun, jadi untuk gulanya itu harus pas ya, jangan sampai kurang. Karena kalau gulanya itu kurang, jadi nanasnya itu masih banyak mengandung airnya ya, dan itu yang membuat selai nanas kita itu cepat berjamur. Karena fungsinya gula di sini sebagai pengawet alami juga ya. Jadi untuk gulanya usahakan takarannya itu harus pas. Dan cara penyimpanannya agar selai nanas kita awet sampai 1 tahun, jadi setelah selai nanasnya itu sudah dingin, kita simpan di wadah tertutup, kemudian kita simpan di dalam freezer. Nah, jadi seperti itu aja ya sedikit tips dari aku. Semoga tips-tips dari aku ini bermanfaat dan menginspirasi. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa supportnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak.